Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Prodi Petro dan Oleokimia semester 2, Politeknik Negeri Samarinda Kampus Pasir, tahun ajaran 2020-2021. Pada video ini kami akan menjelaskan praktikum yang telah kami lakukan dengan judul penentuan kadar Fe2 dalam sampel. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dan nomor atom 26. Besi merupakan logam dalam deret transisi pertama. Besi adalah unsur paling umum di bumi, berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Besi pada umumnya dapat ditemukan dalam dan air. Di dalam air, besi bersifat terlarut sebagai Fe2+, ferro, atau Fe3+, ferri, terus suspensi sebagai butir kolodial, diameter kurang dari 1 mikrometer atau lebih besar, tergabung dengan zat organis atau zat padat yang inorganis seperti tanah liat. Umumnya, air di alam mengandung besi dan mangan disebabkan adanya kontak langsung antara air tersebut dengan lapisan tanah yang mengandung besi dan mangan. Adanya konsentrasi zat besi dan mangan pada air tanah dapat menimbulkan rasa atau bau logam pada air tersebut. Permenkes nomor 492 Menkes per 4 2020 menyebutkan bahwa kadar besi dalam air adalah maksimal 0,3 mg per liter. Pada praktikum kali ini akan ditentukan kadar Fe2 yang terkandung dalam sampel dengan metode permanganometri. Permanganometri merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara kalium permanganat dengan bahan baku tertentu. Dalam reaksi ini, ion permanganat bertindak sebagai oksidator. Ion permanganat akan berubah menjadi ion Mn2+ dalam suasana asam. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada ion permanganat dalam suasana asam. Untuk membuktikan bahwa permanganat merupakan oksidator, maka kita dapat melihat perubahan bilangan oksidasinya. Oksigen pada reaktan memiliki bilangan oksidasi -2. Karena ada 4 atom oksigen, maka bilangan total bilangan oksidasi oksigen adalah -8. Jumlah muatan suatu ion sama dengan jumlah bilangan oksidasi, maka X ditambah -8 sama dengan -1, sehingga X sama dengan +7. Mangan pada reaktan memiliki bilangan oksidasi +7. Pada produk, bilangan oksidasi mangan adalah +2, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Dapat dilihat, mangan mengalami reaksi reduksi sehingga berperan sebagai oksidator. Prosedur kerja pertama adalah pembuatan larutan asam sulfat dengan konsentrasi 4 normal sebanyak 250 ml. Diambil sebanyak 27,17 ml asam sulfat 98% dan dimasukkan ke dalam labu ukur. Kemudian ditambahkan aqueous dengan perlahan hingga tanda batas pada labu ukur. Larutan asam sulfat akan digunakan saat penentuan kadar Fe2 dalam sampel. Prosedur kerja kedua adalah pembuatan larutan kalium permanganat 0,1 normal. Ditimbang sebanyak 3,1606 gram kalium permanganat, kemudian dilarutkan ke dalam gelas kimia dengan aqueous cukupnya. Kemudian kalium permanganat yang telah dilarutkan dipindah ke dalam labu ukur 1000 ml dan ditambahkan aqueous hingga tanda batas dan dihomogenkan. Lalu kalium permanganat dipindahkan ke dalam wadah coklat dan diberi label. Prosedur kerja ketiga adalah standarisasi kalium permanganat dengan asam oksalat. Ditimbang sebanyak 0,5 gram hablur asam oksalat, kemudian dilarutkan dengan aqueous ke dalam labu ukur 100 ml hingga tanda batas dan dihomogenkan. Sebanyak 10 ml larutan asam oksalat dipipet ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 10 ml larutan asam sulfat 4 normal. Kemudian diencerkan hingga 100 ml. Larutan kemudian dipanaskan dengan hot plate hingga suhu 70 derajat Celcius. Kemudian dititrasi dengan kalium permanganat 0,1 normal hingga terjadi perubahan warna. Standarisasi dilakukan secara duplo. Standarisasi dilakukan untuk mengetahui konsentrasi sebenarnya kalium permanganat. Prosedur kerja keempat adalah penentuan kadar Fe2 dalam sampel. Sebanyak 500 mg besi sulfat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian ditambahkan aqueous yang telah dididihkan dan didinginkan sebelumnya. Kemudian ditambahkan 25 ml asam sulfat 4 normalitas, kemudian dititrasi dengan kalium permanganat hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Penentuan dilakukan secara duplo.
Dari dilakukannya standarisasi larutan kalium permanganat dengan asam oksalat, diperoleh data sebagai berikut. Volume rata-rata kalium permanganat yang digunakan dalam standarisasi adalah sebesar 8,95 ml. Dari data tersebut dapat ditentukan konsentrasi sebenarnya dari kalium permanganat melalui perhitungan sebagai berikut. Normalitas kalium permanganat dapat dihitung dengan rumus massa asam oksalat dalam miligram dibagi faktor pengenceran dikali volume kalium permanganat yang digunakan dikali 63. Massa asam oksalat yang digunakan adalah sebesar 507,5 mg. Faktor pengenceran adalah volume total dibagi volume titrasi. Volume kalium permanganat yang digunakan adalah 8,95 ml. 63 adalah berat ekivalen asam oksalat. Setelah dilakukan perhitungan, didapat normalitas kalium permanganat adalah sebesar 0,09 normal. Berikut adalah tabel data penentuan kadar Fe2 dalam sampel. Dari data tersebut, dapat dilakukan perhitungan kadar Fe2 dalam sampel dengan rumus sebagai berikut. Kadar Fe2 sama dengan volume kalium permanganat yang digunakan dikali dengan normalitas kalium permanganat dikali berat molekul dari besi dibagi massa sampel besi sulfat dikali 100%. Dari praktikum, volume kalium permanganat yang digunakan adalah sebesar 17,9 ml. Normalitas kalium permanganat adalah sebesar 0,09 normal dan berat molekul besi adalah 56 gram per mol. Massa besi sulfat yang digunakan adalah sebesar 501,2 mg. Setelah dihitung, kadar Fe2 dalam sampel adalah sebesar 18%. Untuk mengubah satuan dari persen menuju miligram per liter, maka perlu dikali dengan 501,2 mg dibagi 0,1 liter. Didapat kadar Fe2 sebesar 902,16 mg per liter. Permanganometri adalah suatu metode analisa volumetri yang didasarkan pada reaksi redoks kalium permanganat. Ion permanganat bertindak sebagai oksidator dan pada suasana asam akan berubah menjadi ion Mn2+. Pada praktikum ini digunakan kalium permanganat untuk menentukan kadar Fe2 dalam sampel. Sebelum digunakan untuk menetapkan kadar, kalium permanganat perlu distandarisasi untuk mengetahui konsentrasi sebenarnya. Standarisasi dilakukan menggunakan asam oksalat 0,1 normal. Pada standarisasi ditambahkan asam sulfat 4 normal sebanyak 10 mili. Pengasaman dilakukan untuk memberi asam encer sehingga terbentuknya Mn2+ dapat diketahui dari perubahan warna yang terjadi dari tidak berwarna menjadi ungu lembayung. Potensial elektroda pada reaksi ini sangat dipengaruhi oleh pH sehingga standarisasi yang dilakukan pada suasana netral atau sedikit basah menyebabkan kalium permanganat akan terurai menjadi MnO2 berupa endapan coklat. Asam yang digunakan adalah asam spesifik seperti asam sulfat 4 normal. Penggunaan asam lain seperti asam klorida akan menimbulkan spesies lain dalam standarisasi yang akan mengganggu hasil akhir standarisasi. Agar reaksi dengan larutan kalium permanganat berlangsung cepat, maka penitaran dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius. Suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan asam oksalat terurai menjadi CO2 dan H2O. Titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna larutan dari tak berwarna menjadi ungu lembayung. Dalam titrasi tidak digunakan indikator karena ion permanganat itu sendiri memiliki warna yang khas, yaitu berwarna ungu tua. Timbulnya warna ungu lembayung menandakan bahwa ion oksalat telah habis bereaksi, sehingga warna ungu lembayung tetap bertahan. Pada akhir standarisasi, diperoleh normalitas kalium permanganat adalah 0,09 normal. Setelah standarisasi kalium permanganat, praktikum dilanjutkan dengan penentuan kadar Fe2 dalam sampel menggunakan kalium permanganat yang telah distandarkan sebelumnya. Kadar Fe2 yang diperoleh adalah sebesar 18% atau 902,16 mg per liter. Angka tersebut menunjukkan bahwa air sampel memiliki kadar besi yang sangat tinggi melebihi kadar yang ditetapkan dalam peraturan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan bahwa kadar besi dalam sampel yang diperbolehkan adalah sebesar 0,3 mg per liter. Kadar besi yang tinggi dapat menimbulkan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya merusak peralatan porselen dan cucian yang dicuci dengan air kadar besi tinggi serta memperkecil diameter pipa air. Selain itu, kadar besi yang tinggi pada air minum juga dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti rasa mual, iritasi mata, kulit, dan bahkan merusak dinding usus. Kadar besi yang tinggi pada air dapat dikurangi dengan melakukan pengolahan terhadap air tersebut. Contohnya melakukan penyaringan dengan saringan keramik. Dari dilakukannya praktikum, dapat disimpulkan bahwa kadar Fe2 dalam sampel dapat ditentukan dengan metode permanganometri. Pada praktikum ini didapat kadar Fe2 dalam sampel adalah sebesar 18%.